Alhamdulillah ya, sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya Ananda Ibu bereskan dulu, perbaiki tempat duduknya, kursinya, rapikan. Yang sejajarkan dengan yang di depan. Yang di depan sudah rapi ini. Itu yang paling belakang, tolong kursinya. Sudah? Baiklah. Kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membacakan doa. Doa mulai. Doa selesai. Baiklah. Baiklah, tidak terasa liburan semester genap kita sudah berakhir dan sekarang kita mengikuti proses belajar mengajar seperti biasanya. Dan sebelumnya Ibu mengucapkan selamat kepada Ananda yang telah berhasil naik dari kelas 11 hingga kelas 12 dan kita bertemu sekarang. Nah, pada kesempatan ini Ibu mengampu mata pelajaran multimedia interaktif, yang mana mata pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat pada kelas multimedia di kelas 12. Sebelum kita memulai pembelajaran kita mengenai KD1 yaitu konsep multimedia interaktif, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Apakah ada tadi dari teman-temannya yang tidak hadir? Hadir semua? Baiklah, kita mulai pembelajaran kita yaitu mengenai multimedia interaktif. Baiklah, hari ini kita belajar mengenai multimedia interaktif. Nah, dari pembelajaran ini, Ibu berharap Anda dapat memahami apa itu multimedia interaktif, apa saja jenisnya, dan mengetahui apa saja contoh atau bentuk-bentuk multimedia interaktif di kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke pembahasan mengenai multimedia interaktif. Sebelumnya, adakah yang tahu apa multimedia interaktif itu apa sih? Atau ada yang sudah tahu multimedia interaktif itu apa? Ada yang tahu? Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai multimedia interaktif, kita harus tahu lebih dahulu multimedia interaktif itu apa. Jadi akan Ibu jelaskan bahwasanya multimedia interaktif itu adalah media yang menggabungkan teks, grafik, video, animasi, suara, dan lain-lainnya. Jadi, elemen-elemen tersebut harus terdapat dalam multimedia interaktif. Contoh multimedia interaktif di kehidupan sehari-hari itu seperti yang paling banyak kita temui yaitu game, permainan yang sering Anda mainkan di waktu luang atau di waktu senggang Anda. Beberapa ahli juga mengemukakan
beberapa pendapat mengenai multimedia interaktif. Yang pertama yaitu menurut Munir, yang mana beliau berpendapat bahwasanya multimedia interaktif itu merupakan sebuah tampilan multimedia yang sudah dirancang oleh perancang atau desainer, dan hal tersebut dilakukan agar tampilan dapat memenuhi fungsinya, yaitu untuk menyampaikan informasi, pesan kepada pengguna. Dan menurut Phillips, beliau berpendapat bahwasanya multimedia interaktif ini adalah suatu frase yang dapat menggambarkan gelombang baru dari perangkat lunak pada komputer, terkhusus yang memiliki kaitan dengan bagian informasi. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwasanya multimedia interaktif itu adalah sebuah media yang mana pengguna atau usernya memiliki keleluasaan dalam mengontrol media tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan multimedia interaktif. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai jenis multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini terbagi dua, yaitu multimedia interaktif online dan multimedia interaktif offline. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Multimedia yang pertama yaitu multimedia interaktif online. Nah, multimedia interaktif online ini yaitu multimedia interaktif yang cara penyampaiannya melalui jalur kawat atau melalui jaringan. Yang mana contoh dari multimedia interaktif online ini yaitu seperti web atau Yahoo Messenger. Nah, jenis multimedia interaktif online ini merupakan termasuk multimedia atau media yang komunitas sasarannya itu lebih luas atau mencakup masyarakat luas. Nah, jenis multimedia interaktif yang kedua yaitu multimedia interaktif offline. Nah, multimedia interaktif offline ini merupakan kebalikan dari multimedia interaktif online, yang mana multimedia interaktif offline ini yaitu media interaktif yang cara penyampaiannya tidak melalui jaringan atau tidak melalui kawat. Contohnya seperti CD interaktif company atau media pembelajaran. Nah, media ini termasuk media lini bawah karena cakupan karena sasarannya tidak begitu luas, hanya mencakup masyarakat pada daerah tertentu saja. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Selanjutnya yaitu manfaat multimedia interaktif. Multimedia interaktif ini memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu untuk promosi. Contohnya yaitu company profile atau iklan. Yang kedua yaitu tutorial atau panduan penggunaan alat. Yang ketiga yaitu untuk hiburan atau game, dan banyak manfaat-manfaat lainnya. Nah, berikut contoh dari multimedia interaktif.
memahami multimedia interaktif itu apa? Sudah? Kita lanjutkan ya. Baiklah, selanjutnya yaitu model multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif ini terbagi menjadi 5 model. Yang pertama yaitu model tutorial. Yang kedua, model drill and practice. Yang ketiga yaitu model simulasi. Yang keempat, model instructional game. Dan yang kelima yaitu model hybrid. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu model tutorial. Model tutorial ini merupakan salah satu jenis model yang memuat penjelasan, rumus, prinsip, pagan, tabel, definisi istilah, latihan, dan percabangan yang sesuai. Tujuan dari model tutorial ini yaitu untuk memberikan informasi, mengevaluasi atau pertanyaan-pertanyaan, dan adanya umpan balik sesuai dengan keinginan dari pengguna multimedia ini. Nah, berikut adalah contoh dari model tutorial.
video tutorial cara pemasangan kabel Bright dan Bros. Pertama-tama, bahan yang kita butuhkan adalah yang pertama kabel USB, yang kedua RJ45. Alat yang dibutuhkan antara lain yang pertama transformer, yang kedua anchoring pin, yang ketiga antena. Selanjutnya yaitu model yang kedua yaitu model drill and package. Nah, model drill and practice ini yaitu model yang tidak memuat materi, tetapi langsung pada berlatih dan praktek sesuai dengan teori yang pernah diperoleh oleh pengguna sebelumnya. Jadi, model drill and practice ini hanya menampilkan latihan-latihan, dan fungsi dari model drill and practice ini yaitu untuk memberikan latihan dan praktek sebanyak mungkin terhadap kemampuan dari pengguna. Contoh berikut adalah contoh dari model drill and practice. Model selanjutnya yaitu model simulasi. Nah, model simulasi ini yaitu model yang disesuaikan dengan kenyataan yang sebenarnya yang dihadapi oleh pengguna, dengan tujuan untuk memperoleh pengertian global tentang proses. Nah, model simulasi ini digunakan untuk memperagakan sesuai dengan aslinya atau nyatanya, sehingga pengguna merasa seperti dalam keadaan sebenarnya. Dan berikut adalah contoh model simulasi. Speedbird 569 and 8, departing runway code 5. Touchdown 40 Mike, vacate next right, and today for the Victor, parking stand 8. EC639, taxi uniform, occupant Alpha 2. Uniform Alpha 2, runway 27, thank you, 639. Direct Vegas. Crossing the control zone boundary now, no height restrictions. Ground Speedbird 569 and 8, request startup and pushback. Speedbird 5698. Startup is approved. Roger, Speedbird 569 and 8. Run 172, request taxi. 172. Taxi via Echo Alpha Bravo Bravo to runway 25. Via Echo Alpha Bravo to runway 25. Touchdown 40 Mike, vacate next right, and today for the Victor, parking stand 8. 37 after the West Indian, try stay on your left, line up 27 line.
Line up runway 25. Lining up to runway 25, Beaver 569 Speedbird 5698. Wind 301 at 10. Runway 25 clear for takeoff. Good flight. 8. Clear for takeoff, runway 25, Beaver 569 Next right, Victor 1142 Mike. 427 Victor Foxtrot, contact Manchester 124.2 Mike. 142, move to St Victor Foxtrot, Sam 250, clear takeoff, 210 degrees 19. 7 up for the West Indian TriStar on your left, line up 27 wide. Spirit 566, pull up behind the West Indian TriStar. Your traffic is a company 777 on 23 up, depart line up 2. Expect Victors to final for the approach to runway 35. Get an 8 Jose Yankee, maintain 6,000 for high end, there's no speed restriction. No speed, maintain 6,000, there's no Jose Yankee. Easy 149, flight level 100. Flight level 100, easy 149. Paragon traffic 64 Charlie 105, climbing 120. Cabin level 240, 64 Charlie. 7 up for the West Indian TriStar on your left, line up 27 wide. Touchdown 40 Mike, vacate next right, today from Victor, parking stand 8. Hotel Papa initially vacate level 230. This comes back level 230, Hotel Papa X-ray. Yeah, 330, descend to flight level 150, 240 knots. Cleared over the height restrictions. Model selanjutnya yaitu model instructional game. Nah, model instructional game ini yaitu model yang berisi tentang tata cara menjalankan atau suatu prosedur menjalankan proyek multimedia interaktif. Model instructional game ini berfungsi untuk meningkatkan kemampuan dalam memahami suatu prosedur seperti halnya simulasi, game, pembelajaran, dan lain-lainnya. Berikut adalah contoh model instructional game.
model hybrid. Nah, model hybrid ini yaitu model yang menggabungkan dari 2 atau lebih model multimedia. Jadi model hybrid ini bisa menggabungkan 2 atau lebih model. Misalnya model tutorial dengan model trail apprentice, atau model tutorial dengan simulasi, dan lain-lain. Nah, kegunaan dari model hybrid ini yaitu untuk memperkaya kegiatan pengguna dalam memahami informasi atau pengetahuan yang disampaikan pada multimedia interaktif tersebut. Sampai di sini apakah sudah dapat dipahami mengenai model dari multimedia interaktif? Apakah sudah dapat dipahami? Bisa kita lanjut? Baiklah, kita lanjutkan, yaitu konsep pembuatan multimedia interaktif. Nah, untuk membuat multimedia interaktif ini harus melalui tahapan-tahapan yang terancang dengan baik, dan agar produk multimedia yang kita buat tersebut memiliki kualitas yang baik dan tepat guna. Pengembangan multimedia dapat dilakukan dengan metode MDLC atau Multimedia Development Life Cycle. Nah, metode MDLC ini terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama yaitu konsep. Yang kedua yaitu desain. Yang ketiga, material collecting. Yang keempat yaitu assembly. Yang kelima, testing. Dan yang keenam, distribution. Nah, itulah 6 tahapan yang terdapat pada MDLC ini. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konsep. Nah, inti dari konsep ini adalah kita memiliki ide atau gagasan dari dasar-dasar proyek yang akan kita buat multimedia interaktifnya, terutama pada tujuan dan jenis proyek yang akan kita buat multimedia interaktifnya. Konsep ini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama yaitu tahapan menentukan tujuan, dan yang kedua yaitu tahapan memahami karakteristik user. Nah, tahapan menentukan tujuan ini yaitu membuat sebuah multimedia. Kita harus tahu apa tujuan dari kita membuat multimedia tersebut. Apakah multimedia yang kita buat itu digunakan untuk pembelajaran, atau untuk permainan, atau untuk informasi yang lainnya. Jadi tujuannya harus jelas. Nah, tahapan yang kedua yaitu memahami karakteristik user. Kita harus
dalam membuat multimedia interaktif ini kita harus mengetahui siapa pengguna dari multimedia yang kita buat tersebut. Apakah multimedia tersebut kita buat untuk anak kecil, remaja, atau orang tua. Nah, jika kita akan membuat untuk anak kecil, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik dari anak kecil tersebut. Yang mana biasanya anak kecil suka yang berbentuk ada gambar-gambar dengan warna-warna yang kontras agar beliau menarik terhadap multimedia yang kita buat tersebut. Begitupun dengan jika kita membuat multimedia tersebut untuk para remaja atau orang dewasa, kita harus menentukan karakteristik dari pengguna multimedia kita tersebut. Nah, tahapan yang kedua yaitu desain. Nah, setelah kita mengetahui membuat konsep dari multimedia yang akan kita buat tersebut, maka kita akan memindahkannya ke desain. Nah, di desain ini kita harus menjabarkan secara rinci apa yang akan kita buat dan bagaimana proyek multimedia tersebut kita buat. Nah, multimedia itu kita buatkan flowchart dan storyboardnya. Jadi di sana kita harus menuliskan di scene pertama kita akan membuat apa, misalnya pembukaannya seperti apa, warna gambarnya bagaimana. Jadi kita harus menjelaskan secara detail di desain ini. Nah, tahapan selanjutnya yaitu material collecting. Material collecting ini itu mengumpulkan bahan. Contohnya seperti kita akan membangun sebuah rumah, tentulah kita akan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam kita membuat sebuah rumah. Contoh bahannya seperti kita memerlukan pasir, semen, bata, dan lainnya. Begitupun jika kita membuat multimedia interaktif, kita harus mengumpulkan bahan-bahan yang akan diperlukan dalam membuat multimedia interaktif ini. Contohnya seperti kita mengumpulkan video, gambar, dan teks yang akan kita inputkan dalam membuat multimedia interaktif. Nah, tahapan selanjutnya yaitu assembly. Assembly ini yaitu penyusunan, pembuatan, penataan tata letak, dan keserasian berdasarkan etika atau watak karakter dan estetika nilai rasa yang disampaikan. Nah, untuk membuat tersebut kita memiliki pedoman pada storyboard yang telah kita buat sebelumnya. Dan juga kita memiliki pedoman pada flowchart atau diagram yang telah kita buat sebelumnya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu testing. Nah, setelah proyek yang kita buat tersebut selesai atau jadi, maka kita akan melakukan uji coba atau testing. Jadi untuk menguji coba ini sebaiknya Ananda minta teman Ananda untuk menguji coba produk yang telah Ananda buat tersebut, karena dengan begitu penilaiannya akan lebih objektif. Dan tahapan yang terakhir yaitu distribution. Tahapan distribution ini yaitu tahapan penggandaan atau penyebaran dari hasil multimedia yang telah Ananda buat tersebut. Dan penyebarannya bisa digunakan dalam bentuk CD atau dalam bentuk jaringan internet, atau dikirim linknya melalui Google Drive dan lain-lain. Dan banyak cara yang digunakan dalam mendistribusikan atau menyebarkan
produk multimedia yang telah Anda buat. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, jika tidak ada, Ibu akan memberikan tugas. Silakan Anda cari salah satu bentuk multimedia yang terdapat pada lingkungan Anda, kemudian kategori kelompokkanlah multimedia tersebut dalam bentuk model apa multimedia yang Anda dapat tersebut. Apakah model tutorial atau model drill and practice dan model-model lainnya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, kita simpulkan bahwasanya multimedia interaktif ini yaitu multimedia yang mana terdapat interaksi pengguna dalam multimedia tersebut. Jadi, dalam multimedia tersebut kita berinteraksi langsung dengan medianya. Contohnya seperti game, yang mana kita langsung berinteraksi dengan game tersebut. Bisa kita memainkannya. Baiklah, sampai di sana. Apakah sudah dapat dipahami? Jika sudah, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.